Dimulai dari kami yang bersama-sama pergi ke pustaka wilayah untuk mencari sumber bacaan tentang sejarah Gunung Sahilan. Setelah mendapat sumber referensi, saya pun mulai membaca materi tentang Gunung Sahilan, tentang apa saja nantinya yang akan saya bahas. Setelah mendapatkan, kami mulai berdiskusi dan membagi materi tentang apa saja yang kami dapat dari sumber bacaan yang telah kami baca tadi. Istana Kerajaan Gunung Sahilan merupakan salah satu situs cagar budaya yang berlokasi di Dusun Koto Dalam, Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri pada abad ke-18 dan merupakan kelanjutan atau pecahan dari pengaruh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, terutama Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau dan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Raja-raja pertama berasal dari keturunan Pagaruyung yang menyebar ke Kampar dan wilayah sekitarnya. Kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan Kesultanan Siak, baik dalam bentuk persekutuan maupun pengaruh kekuasaan. Wilayahnya yang berada di sekitar hulu Sungai Kampar merupakan wilayah ini penting karena berada di jalur perdagangan antara pedalaman Sumatera Barat, yaitu penghasil emas dan hasil bumi, dengan pesisir Riau. Struktur pemerintahan Kerajaan Gunung Sahilan bersifat monarki tradisional, yaitu dipimpin oleh seorang raja yang dipertuankan yang dibantu oleh para penghulu adat. Adat Minangkabau sangat kental dalam sistem pemerintahannya. Islam sudah masuk dan memengaruhi sistem budaya dan hukum Kerajaan Gunung Sahilan. Raja-raja dan masyarakatnya menganut Islam dan hukum adat diselaraskan dengan syariat Islam. Diperkirakan kerajaan ini mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-20, terutama akibat masuknya kolonial Belanda yang memperkuat pengaruh di Riau dan Sumatera Barat. Belanda menerapkan sistem administrasi baru yang mengurangi kekuasaan tradisional raja-raja lokal. Hasil pendapatan kerajaan. Hasil pendapatan kerajaan yang pertama itu berasal dari pajak dan hasil bumi. Sebagai kerajaan agraris, Kerajaan Gunung Sahilan memperoleh pendapatan dari pajak atas hasil pertanian dan bumi yang dibayarkan oleh rakyat di wilayah rantauannya. Hasil pendapatan kerajaan yang kedua yaitu berasal dari upeti dan perdagangan lokal. Dulu, kerajaan ini merupakan vasal Pagaruyung dan memiliki hubungan dagang yang sangat erat. Setelah merdeka, wilayahnya yang berada di jalur perdagangan Sungai Kampar memperkuat pemasukan dari bea dan barter lokal. Selanjutnya, struktur pemerintahan dan pengelolaan ekonomi. Yang pertama, sentralisme adat keagamaan. Raja atau tengku yang dipertuan besarkan berperan sebagai kepala adat, agama, dan politik. Sedangkan urusan ekonomi dijalankan oleh kerapatan khalifah. Khalifah ini bertugas mengelola administrasi pajak, distribusi, dan pembagian wilayah. Yang kedua, pembagian wilayah rantau. Wilayah kerajaan terbagi dalam 3 rantau. Yang pertama Daulat, yang kedua Indo-Ajo, dan yang ketiga Andiko. Masing-masing dipimpin oleh pejabat setempat di bawah koordinasi khalifah untuk memastikan pengumpulan pajak dan logistik. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dan infrastruktur. Yang pertama, monopoli dan infrastruktur untuk kepentingan kolonial. Setelah tahun 1905, kerajaan mengakui kekuasaan Belanda. Infrastruktur dibangun oleh pemerintah kolonial seperti kantor pos, sekolah, dan kantor polisi yang sebagian diarahkan untuk kepentingan Belanda. Sementara istana tetap dipelihara untuk menjaga loyalitas sultan. Yang kedua, pendukung kemerdekaan ekonomi. Kerajaan dan rakyatnya memberikan dukungan logistik serta basis pertahanan finansial maupun material seperti hasil alam maupun tenaga rakyat saat menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Yang keempat, sistem moneter dan pertanian, yang mana rakyat sebagai basis ekonomi. Ekonomi kerajaan sangat tergantung pada agrikultur rakyat, yaitu hasil tani dan sumber alam menjadi mata uang utama selain barter serta bayaran upeti dan pajak. Sebagai kerajaan, tentulah Gunung Sahilan memiliki beberapa peninggalan di dalamnya.
meskipun Gunung Sailan mungkin sudah tergerus oleh waktu. Di sini kalian bisa melihat beberapa peninggalan yang ada di kerajaan Gunung Sailan, yaitu seperti meriam kecil, ada guci, ada tempat tidur, dan foto-foto lama. Peninggalan-peninggalan itu bisa kalian lihat di sini yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu.